Halo semuanya, balik lagi di channel gue. So, pada video kali ini gue akan ngebahas tentang 3 hal penyebab berat badan kalian bisa naik gitu. Jadi banyak dari kalian mungkin di luar sana yang bertanya-tanya, kenapa sih berat badan gue naik padahal gue begini-begini atau begana-begana gitu kan. Nah, oke, langsung aja kita ke videonya. Tapi tunggu dulu kan kawan, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian tekan like-nya jika kalian suka. Dan yang paling penting, kalian dukung channel ini dengan cara kalian subscribe channel ini, karena itu gratis. Dan jangan lupa share jika video ini bermanfaat kawan-kawan. So, langsung aja kita ke videonya. Nah kawan-kawan, hal yang pertama kalian harus tahu adalah kenapa sih berat badan kalian itu bisa naik. Nah, hal yang pertama yaitu kalian kurang berolahraga. Kenapa sih bisa dibilang begitu? Ya karena kebanyakan kalau kalian gak olahraga, maka kalori yang ada di badan kalian itu numpuk kawan-kawan. Jadi ya bisa dibilang ketika kalian ya kurang beraktivitas dalam berolahraga, maka lemak atau kalori akan menumpuk di badan kalian. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa sih berat badan kalian itu naik. Jadi ya minimal itu ya kawan-kawan ya. Ya pasti mungkin di luar sana banyak yang bilang olahraga tuh malas bang, olahraga itu capek bang, nggak ada manfaatnya ya. Tapi jangan salah, di sini saya akan ngasih tahu minimal itu kalian tuh seminggu itu 1 kali olahraga kawan-kawan. Karena apa? Kalau kalian nggak pernah olahraga, nah maka badan kalian juga akan sakit dan berat badan kalian akan naik drastis kawan-kawan. Jadi jangan kaget kalau misalkan kalian nggak pernah olahraga terus kalian timbang berat badan kalian tiba-tiba udah 80 kilo aja. Itu berat apa karung gitu. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah kawan-kawan, hal yang kedua adalah makanan yang sembarangan atau asupan makanan yang tidak teratur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan itu? Jadi kalau kadang kita makan itu suka berlebihan kawan-kawan, apalagi makannya itu sembarangan. Bukan berarti kita makannya yang bukan dimakan sama orang-orang biasanya ya, tapi dalam arti kata kita tuh makannya ya nggak dijaga. Istilah katanya kita makan yang berminyak-minyak, kita makan yang berlemak, kita makanan yang terlalu manis, padahal mah udah manis gitu ya. Jadi kayak gitu kawan-kawan. Jadi intinya kita juga harus mengontrol asupan makanan kita agar ya badan kita juga terjaga lah istilahnya, dan berat badan kita terkontrol kawan-kawan. Kan nggak lucu tuh kita makan yang nggak teratur, tiba-tiba yang tadi udah dibilang berat badan naik drastis. Tapi jangan seneng dulu, itu berat badan naik tapi bukan dalam arti kata kalian tuh sehat. Jadi ya bisa dibilang nanti juga kalian akan merasa sakit, terus ada efek-efek sampingnya seperti itu kawan-kawan. Jadi ya diusahakan banget ya dan dimohonkan banget untuk jaga asupan pola makannya. Pasti bisa kok, seiring waktu kalian juga pasti bisa ngontrol asupan pola makan kalian. Oh iya kawan-kawan, gue lupa di sini. Gue pengen ngasih tahu juga, bukan berarti ketika kita menjaga asupan pola makan kita gak boleh makan nasi putih. Tetap kita boleh makan nasi putih, tapi dengan takaran yang secukupnya. Jangan terlalu berlebihan. Yang tadinya 2 sendok tuh, ya kan, dikurangin coba 1 sendok atau setengah piring gitu. Jadi ya makanlah secukupnya. Gak ada larangan kalian buat gak makan nasi, karena nasi juga sumber energi buat badan kita kawan-kawan. Jadi seperti itu, oke? Nah, kawan-kawan, hal yang ketiga yang harus kalian tahu adalah kurangnya istirahat kawan-kawan. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena kebanyakan dari kita itu suka begadang ya kan. Padahal udah dibilang sama Bang Haji jangan begadang. Kalian tuh kadang suka melanggar, ya bukan melanggar sih, karena ya udah terbiasa ya, maka susah buat dihilangin gitu kawan-kawan. Jadi ya tolong dan diusahakan banget kalian itu ngejauhin atau ngehindarin namanya kegiatan begadang. Kenapa sih begadang itu gak bagus buat kesehatan? Nanti gua akan buatin videonya di next video, jadi jangan lupa kalian nonton ya. Dan yang paling penting itu yaitu kalian harus punya pola istirahat yang cukup. Kenapa harus punya pola istirahat yang cukup? Karena badan kita itu kita pakai beraktivitas kawan-kawan. Jadi ya waktu istirahat kita tuh harus seimbang dengan apa yang aktivitas kita lakukan gitu. Dalam arti kata, ngomong apa ya gue ya, gini. Pola istirahat itu harus seimbang dengan aktivitas yang kita lakukan. Jadi misalkan kita beraktivitas 12 jam nonstop tuh, ya kan, pasti ada istirahatnya lah 1 jam 2 jam gitu. Nah jadi ya malamnya itu kita harus beristirahat juga, minimal itu 7 jam atau 8 jam per hari. Jadi seperti itu. Kalau misalkan pola istirahatnya kurang, otomatis imunitas badan juga akan turun dan
berat badan itu juga akan semakin naik kawan-kawan. Kadang ada yang ngedrop terus berat badannya turun, ada juga yang naik gitu. Jadi kan serba salah kan, makanya hindarin begadang, oke? Nah, mungkin sampai situ aja ya kawan-kawan videonya, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian harus jaga kesehatan kalian, apalagi lagi pandemi kayak gini. Masa lagi pandemi tiba-tiba jatuh sakit, kan gak lucu. Yang penting mah kita sehat, terus kita bisa ngejar impian kita, apalagi kita masih muda. Jadi tolong digarisbawahi, kita harus bener-bener banget jaga kesehatan kita. Karena apa? Kalau kita nggak jaga kesehatan, ya percuma. Iya, karena percuma. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dan kita cuma bisa tidur aja di kasur gitu, menikmati berhayal, bermimpi yang tidak jelas kawan-kawan, seperti itu, oke? Dan semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka, tekan like-nya, jangan lupa subscribe yang paling penting agar channel ini lebih berkembang dan tentunya gratis. Kalau nggak gratis itu ya nggak usah dipencet gitu. Pokoknya ya seperti itu ya. Kalau kalian merasa bermanfaat, tolong bagikan video ini ke teman-teman kalian dengan cara men-share ke sosial media yang kalian punya. So, segitu aja dan kurang lebihnya mohon maaf, dan ya kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah.